Hai, hari ini gue diundang ke salah satu kayak talk show gitu katanya ya dari pemerintah. Jadi gue diundang di sana buat jadi salah satu pembicara atau narasumber di sana untuk ngebahas masalah UMKM ya. Tapi gue nggak tahu secara pasti sebenarnya. Cuma gue keingat aja ya. Kayaknya ini sekalian aja gue bikin salah satu konten aja di konten dimana gue diundang sebagai narasumber gitu untuk membicarakan masalah UMKM yang khususnya mungkin lebih ke retail kayaknya kalau gue ya. Oke teman-teman, ikutin kegiatan gue hari ini. Jadi gue akan coba bikin dalam bentuk konten kali ini. Oke. Tetap semangat di tengah pandemi dan mendengar peningkatan daya saing UMKM menjadi topik di pagi hari ini, dan yang menjadi tuan rumah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Itu saya bikin ke arah program gitu kan. Jadi kan saya programmer gitu. programmernya ya. Programmernya. Jadi saya menciptain program kayak kebutuhan apa yang kira-kira salah satu instansi butuh gitu. Nah saya bikin biasanya seperti itu. Tapi karena sudah beberapa lama itu saya rintis sendiri sekarang bikin program. Terus program yang saya bikin itu untuk dunia retail. Gitu. Jadi lebih spesifik lagi untuk retail seperti apa? Jadi retail yang bisa dibantu dari tradisional retail menjadi retail modern. Nah itu spesialisasinya saya gitu. Nah untuk hal yang sudah saya lakukan itu kurang lebih ada sekitar 4 tradisional retail yang sudah saya bikin jadi modern. Nah biasa contoh kalau lebih spesifik lagi, khususnya itu toko orang tua saya yang di Pelita Mart itu kan masih tradisional retail kan. Nah akhirnya saya bikin sistem, bikin sebuah sistem yang bisa manage semua transaksi secara digital. Lebih mudah ya? Iya, itu lebih mudah. Resiko-resikonya juga ditekan. Karena kan ada biasanya. Nah, karena barang semakin banyak, biasanya resikonya itu salah membeli harga. Hari ini kita beli 10.000 kan, kita jual 11.000. Pada saat berikutnya kita beli, kita udah nggak cek, tahu-tahunya harganya 22.000, 11.000. Nah kita nggak ubah, biasanya ini salah satu hal yang dihadapi. Jadi kita salah jual harga, ternyata kita jual harga pokok, dan itu nggak bikin kita untung, biasanya seperti itu. Itu karena human error sih, kurang lebih seperti itu. Tapi menghadapi human error ini, jualan jaringan seperti apa? Kalau seorang Ronald ini yang sudah berhasil misalnya. Solusinya adalah dengan membuat sistem. Jadi kita create sistem, kita bikin sistem yang semua itu ketika barang masuk itu akan dimasukin ke sistem, dan sistemnya akan ngecek. Perhitungan semua itu dari sistem. Nah kita bisa tahu juga bukan cuma dari segi resiko kita bisa tekan, tapi dari kita tahu barang yang paling laku apa. Biasanya kan kalau seandainya orang mau jual nih UMKM kan main pesan barang, dia nggak tahu, cuma feeling doang kan, biasanya kan cuma rasa oh ini paling laku, padahal datanya nggak ada. Dari sistem yang ini menciptakan ini bagaimana untuk keterlibatan tenaga kerja yang ada di sini, ada berapa banyak bantu atau gimana? Kalau dari sistem itu karena kan tradisional itu beda sama modern. Nah kalau tradisional itu serba bisa semua, kalau sistem itu sudah terstruktur. Jadi dengan terstrukturnya ini kita pasti butuh beberapa orang yang buat ditempatkan. Contoh pada saat penerimaan barang, pada saat barang keluar, terus pada saat mau ngecek barang namanya stok opnam, kita menyalakan stok visi. Ini pasti ada tenaga kerja butuh. Iya, baik.
di sini ada teman-teman yang lagi menjual produk-produk yang kita juga nggak tahu. Coba ini kurang lebih ini kayaknya barang-barangnya punya Monik ini. Nah coba, kira-kira Monik bagaimana promosi di sini Monik? Hai guys, jadi tas-tas di sini cuma murah meriah, cuma 50.000 aja, kecil-kecil lucu. Ada kue-kue, kue basah, 5.000 aja. Ada nasi goreng, es kopi susu. Udah dimakan setengah. Nah, Enak guys. nah ada juga adik gua di sini. Nah dia juga pemilik boba, jadi coba minta pendidikan. Hai guys, kali ini dalam rangka festival milenial UMKM, jadi ikut peserta boba. Oke, sahabat retail semua, kali ini gue udah beres nih. Jadi ikut di dalam acaranya, jadi kayak narasumber gitu. Terus acaranya itu disiarkan sih di radio ternyata. Jadi orangnya dikit yang hadir, terus acaranya disiarkan di radio. Gue cuma diminta kira-kira apa sih pandangan gue dari UMKM itu di era digital seperti ini. Jadi gue ngejelasin tadi kurang lebih itu bahwa ternyata kita emang butuh teknologi digital meskipun usaha kita usaha kecil gitu. Supaya apa? Ya supaya kita tahu ketika seandainya data penjualan yang kita jual itu data seperti apa sih. Contohnya kita akan lihat produknya apa yang paling laku. Jadi kita nggak berdasarkan asumsi aja ya. Biasanya kan orang kan kalau usaha itu asumsi doang. Tapi kalau seandainya ada data, kita ada fakta nih buat kita tunjukin bahwa ini loh, ketika bank minta datanya, terus atau contohnya kita mau ngajuin pinjaman, itu lebih enak sih teman-teman. Oke, sekarang gue mau pulang, jadi teman-teman ikutin gue sampai di tempat gue. Oke, yuk. Oke, sahabat retail, jadi teman-teman di sini kan ini daerah Kepulauan nih. Nah, gue tunjukin pasarnya tuh ke teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh, ini pasarnya kecil. Oke, di sini ada salah satu toko yang gue implementasi
dari toko tradisional ke toko modern nih. Tokonya itu kita akan ngelewatin, jadi kita akan coba singgah ke sana aja dulu ya. Kita ngelihat kira-kira sistemnya seperti apa. Sekarang dikasih putar dari sini dulu, dia bikin sendiri. Karena kopi biasanya lebih banyak. Ada barang yang bikin paspor. Oke, kali ini gue udah nyampe kembali lagi di tempat gue, di kantornya gue. Jadi gue tadi udah ikut seminar, bukan ikut seminar sih, gue jadi kayak pembicaranya gitu. Tapi sebenarnya dikit banget karena narasumbernya terlalu banyak. Terus gue tadi sebelum pulang ke sini, gue singgah dulu ke salah satu toko, yang itu toko grosir dulunya, toko tradisional. Terus akhirnya gue ubah ke modern retail, jadinya minimarket kayak gitu. Nah, implementasinya tadi gue ngelihat sudah sampai mana, kurang lebih mereka udah banyak update. Terus penyesuaiannya mereka juga, si pemiliknya itu dia punya masalah ketika saya dia mau tinggalkan toko nggak bisa. Nah, sekarang ketika saya dia bisa tinggalkan toko sebenarnya bisa. Cuma pemiliknya belum meninggalkan karena buat menyesuaikan si harga yang dia jual itu apakah sesuai dengan yang dia inginkan. Itu di cross check lagi dengan di sistem melalui orang belanja, dia ada di situ. Gue ngelihat sih terus gue datanya kurang lebih sekitar ya 25% sudah cukup membantu. Jadi yang biasanya dia pegang 100%, sekarang dia bisa lepas 25% itu, terus dia kasih 25% itu ke karyawannya dia. Pelan-pelan kita lagi menyesuaikan sistem karena benar-benar untuk bikin sistemnya aja nggak gampang. Itu butuh effort yang lebih sama butuh waktu yang lebih. Implementasinya juga nggak gampang. Itu juga butuh effort yang lebih sama waktu juga yang lebih. Dan ketika menyesuaikannya juga itu nggak mudah loh teman-teman. Jadi si orangnya juga punya kebiasaan yang lama, terus dibawa ke sesuatu yang modern, itu gue nggak bilang nggak mudah. Jadi untuk tingkat kegagalannya ketika implementasi sistem ya, kalau menurut gue tingkat kegagalannya itu cukup tinggi ya sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang cuma berpikir cuma beli sistem doang, terus habis itu pasang, habis itu udah, sebenarnya salah teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman beli sistem, teman-teman juga beli supportnya, trainingnya, sama maintenance-nya loh teman-teman. Jadi jangan pikir teman-teman ketika beli sistem itu teman-teman udah cuma beli kayak produk, contohnya beli Nescafe kaleng, kita beli minum sudah habis, enggak. Sistem beda. Sistem itu teman-teman beli dan sistem teman-teman akan pakai. Ketika ada masalah teman-teman akan hubungi si orang yang penyedia sistemnya. Makanya alasannya gua yang ketika melihat atau contohnya gua nggak main ngambil nih klien gua yang butuh sistem. Jadi gua milih-milih juga sebenarnya alasannya karena itu. Semua rasa capeknya gua, perusahaan gua, orang-orangnya gua yang ada di belakang gua itu yang menanganin klien ini juga dia sebenarnya lumayan capek. Karena kenapa? Lebih capeknya ngajarin orangnya sama membantu orang memahami kebiasaan yang baru. Karena itu nggak mudah. Nah, gue berharap teman-teman ngerti di sini kenapa ketika seandainya harga sistem itu bisa mahal, terus jasa buat konsultasinya bisa mahal. Biasanya karena itu sih. Oke, sekian mungkin vlog gua hari ini. Gua rasa sudah cukup. Kayaknya vlognya
gue berterima kasih kepada pemerintah yang sudah juga mempercayakan bahwa gue sebagai narasumber untuk menyuarakan kira-kira UMKM nih di era digital ini seperti apa sih kebutuhannya. Jadi gue bisa juga ditanya dan juga bisa menjadi kayak sumber buat menyuarakan si UMKM ini. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman UMKM yang di sini yang mungkin menonton ini, menurut kalian kira-kira kebutuhan kalian di era digital ini apa sih? Nah, kalian bisa komen di kolom komentar, dan mungkin setiap komentar kalian bisa gue juga kasih tahu ke beberapa pemerintahan di daerah sini juga, jika memang itu salah satu hal yang memang real ya di lapangan. Ya itu juga bisa gue bikin konten yang untuk menyuarakan setiap keluh kesah kalian juga ya. Jadi jangan lupa komen, kasih tahu nih keluhan-keluhan kalian apa saja di bawah kolom komentar ini. Dan tonton terus video gue, jangan lupa subscribe. Gue pengen juga mencapai sesuai dengan target subscribe gue untuk tahun ini. Dan gue pengen teman-teman membantu gue. Dan gue pertama kali mungkin akan ngomong say thank you buat semua subscribe gue yang sudah menonton video-video gue. Oke, see you, bye-bye.